bersama Rika. Mereka berenang lalu tenggelam. Sebelum materi dibuka, izinkan kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan santai sambil ketawa. Tak sengaja jumpa Bu Susi. Kami dari 12 IPA 2 akan menjelaskan materi tentang korosi. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi korosi yang baru saja dipelajari di kelas 12 IPA. Langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Teman-teman, ada yang tahu apa itu korosi? Oke, korosi adalah perubahan logam secara kimia atau fisika akibat hilangnya fungsi mekanis terhadap logam tersebut. Logam seperti besi dapat mengalami korosi jika bersentuhan dengan asap, air, dan mengalami secara terus-menerus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya contoh-contoh korosi, mengapa korosi terjadi, pencegahan korosi, dan reaksi kimianya. Mengapa korosi terjadi? Korosi terjadi karena adanya reaksi antara oksigen dan perpindahan elektron. Korosi tidak hanya terjadi pada kondisi basah, namun juga pada kondisi kering. Pada kondisi kering contohnya itu adalah gas belerang dioksida. Dan pada kondisi basah itu karena adanya pengurangan diperlukan dalam balasan asap. Faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi yang pertama itu adalah adanya paru air, dan kedua itu adalah gas elektrolit. Yang ketiga itu adalah bentuknya sel elektrokimia. Korosi terjadi karena adanya perpindahan elektron. Korosi terjadi karena adanya reaksi antara perpindahan elektron, oksigen, dan hidrogen. Pada kondisi basah, namun juga pada kondisi kering. Contoh pada kondisi kering yaitu adalah gas belerang dioksida. Dan pada kondisi basah, contohnya itu lanjut. Oke ya teman-teman, ini kan mic-nya kurang jelas ya. Kan juga kami di sini nerangkan bukan mendikte. Jadi kalian ambil intinya saja, tidak usah dicatat sepenuhnya, gitu ya. Iya memang soundnya kurang jelas, gitu ya. Ini baterainya ini kalian ini mic-nya. Jadi ini bisa kami lanjutkan ini kan. Ya, jadi kami bukan mendikte sekali lagi, coba kalian saring intinya saja ya. faktor-faktor yang membuat terjadinya korosi yang pertama adalah zat elektrolit, yang kedua itu adalah air dan kelembapan udara, yang ketiga itu adalah permukaan logam yang tidak rata, yang keempat adalah terbentuknya sel elektrokimia. Oke, semuanya perhatikan kembali. Ya, jadi di sini saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana itu korosi bisa terjadi atau kapan bisa terjadi. Nah, oke, rekan saya bisa maju. Nah, seperti yang kalian tahu nih, teman-teman semua, besi itu dalam simbol apa? Oke, Fe. Mana dia Fe-nya? Ini saya punya Fe solid ya, besi. Ketika besi berjumpa atau beroksidasi dengan O2 berbentuk gas, maka terjadi Fe2O3 ditambah dengan H2O. Nah, itulah jadi reaksi korosi. Sekali lagi ya, jika saya punya Fe besi
beroksidasi dengan O2 atau berjumpa dengan O2 maka menghasilkan Fe2O3 atau yang biasa kita sebut sarat ya. Nah selanjutnya juga kita punya beberapa cairan. Di sebelah yang ini yang saya pegang adalah larutan asam. Sini kita pakai larutan cuka. Oke, yang sedikit kuning ini adalah air asin. Ini air laut nih yang kami pakai dari belawan langsung diambil. Oke, yang ketiga ini ada air biasa, air mineral. Kita akan mencelupkan paku. Nah, di sini ada 3 paku nih teman-teman. Jika kita celupkan di larutan cuka, di larutan air garam, dan juga larutan air biasa, ini reaksinya memerlukan waktu hingga beberapa hari. Berdasarkan pengamatan yang sudah kami lakukan sebelumnya, paku tersebut yang duluan berkarat adalah di larutan mana? Ayo, boleh coba teman-teman. Di larutan mana? Di larutan air asin, cocok? Ada lagi yang mau jawab selain di larutan air asin? Larutan cuka. Oke, jadi jawabannya adalah yang paling cepat terjadi korosi adalah di larutan cuka. Kenapa bisa larutan cuka terjadi korosi lebih cepat? Karena cuka adalah zat asam yang mengandung tingkat oksidasi yang lebih tinggi daripada air asin dan juga air mineral. Ya. Ketiga larutan ini bisa menyebabkan paku itu berkarat, namun yang paling cepat adalah larutan cuka atau larutan asam. Nah, di sini juga saya punya beberapa penamaan zat-zat yang dapat menyebabkan besi itu berkorosi. Nah, di sini saya ada natrium hidroksida. Zat ini bisa juga menyebabkan besi itu terjadi karat atau korosi. Ada juga asam fluorida atau yang biasa kita kenal HCl. Kalau NaCl apa itu? Garam. Natrium fluorida atau Garam. atau garam dapur gitu ya. NaCl itu garam dapur. Kedua, zat ini bisa menyebabkan besi korosi dan ada banyak lainnya. Besi juga bisa berkorosi jika kita diamkan di dalam kelembapan yang rendah. Bisa juga bereaksi dengan oksigen, bisa bereaksi dengan hidrogen, bisa bereaksi juga dengan arus listrik, gitu ya. Oke, itu saja tentang bagaimana korosi bisa terjadi dan reaksinya. Kita akan membahas tentang cara mencegah korosi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut saya akan menjelaskan tentang pencegahan korosi. Korosi pada besi dapat dicegah dengan mengubah besi menjadi baja yang tahan karat atau stainless steel. Korosi pada besi dapat dicegah dengan mengecat, melumuri dengan oli, dan juga dibaluti dengan plastik. Hal ini digunakan supaya besi tidak terkontak pada udara dan air. Adapun hal lain yang dapat kita cegah dengan pelapisan kromium. Kromium dapat melindungi besi sehingga besi tidak mengalami korosi dan kromium yang akan mengalami oksidasi. Yang kedua, pelapisan zinc atau bisa disebut juga dengan galvani. Zinc akan melindungi besi dari korosi sehingga besi tidak mengalami oksidasi dan zinc yang akan teroksidasi. Yang ketiga, pelapisan hanya itu yang saya dapat sampaikan dan akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, jadi perlu kita lihat ya, kita di SMA Negeri Nomor Medan dan juga terkhusus teman-teman kita yang ada tinggal di daerah bawah itu rawan terjadinya korosi. Nah, seperti yang dibilang teman-teman saya tadi,
korosi itu dapat dicegah dengan berbagai cara. Yang pertama, apa ayo? Untuk mencegah korosi. Apa gimana? Baja juga bisa korosi. Menyelimuti besi dengan stainless steel gitu ya. Dan yang kedua itu bisa dengan dilapisi chrome. Tahu nggak chrome itu apa? Ya semacam cat. Pernah nggak kalian punya sepeda yang batangnya itu warna silver, yang putih gitu? Pernah kan? Pernah. Nah itu salah satu cara mencegah biar sepeda itu tidak terjadi korosi. Nah yang ketiga bisa kita lapisi besi-besi kita dengan cat. Bisa kita lihat tiang yang di situ dilapisi dengan cat warna hitam sehingga tidak mudah terjadinya korosi. Oke, lanjut dengan apa lagi? Besi juga bisa dicegah dengan dilapisi zinc atau galvanisasi, gitu ya. Nah jadi teman-teman yang rumahnya di Belawan, yang rumahnya di dekat air laut, mari sama-sama kita jaga kendaraan kita jaga pintu pagar kita jaga jejak besi kita dengan cara kita lapisi cat, kita lapisi chrome gitu ya, supaya tidak terjadi korosi. Dan juga korosi itu dapat menyebabkan besi menjadi rapuh, gitu ya. Karat itu dapat menyebabkan kerusakan pada besi, jadi perlu diperhatikan ya teman-teman. Makanya di sekolah kita setiap ada bahan yang berbahan besi itu dilapisi dengan cat. Bisa kita lihat tiang basket dilapisi cat, tiang bunga dilapisi cat, pintu pagar dilapisi cat. Pastinya bertujuan supaya benda besi itu tidak terjadi korosi dengan cepat. Oke, itu saja dari kami 12 MIPA 2. Selanjutnya